Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Masih dalam tema besar doktrin baptisan Roh Kudus Martyn Lloyd-Jones berdasarkan sudut pandang teologi reform. Dalam video kali ini kita akan membahas baptisan Roh Kudus menurut Martyn Lloyd-Jones. Lloyd-Jones menggunakan 4 istilah untuk menggambarkan baptisan Roh Kudus. Pertama, pencurahan Roh Kudus. Lloyd-Jones meyakini bahwa peristiwa Pentakosta merupakan baptisan Roh Kudus. Alasannya adalah karena janji Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 5 tergenapi pada hari Pentakosta. Kedua, dipenuhi Roh Kudus. Meskipun Lloyd-Jones tidak menganggap setiap frasa dipenuhi dengan roh memiliki makna yang sepenuhnya identik, tetapi ia memahami istilah tersebut dalam dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 sebagai tindakan baptisan Roh Kudus. Menurutnya, meskipun istilah baptisan Roh Kudus tidak disebutkan secara eksplisit, apa yang dijelaskan dalam ayat tersebut adalah baptisan Roh Kudus. Ia menyimpulkan bahwa kata dipenuhi tidak hanya berarti Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, tetapi juga membaptis mereka hingga melimpah atau overflowing atau seperti basah kuyup. Ketiga, pemeteraian Roh Kudus. Lloyd-Jones menyatakan bahwa baptisan dengan roh adalah sama dengan pemeteraian dengan roh. Baginya, istilah pemeteraian dan baptisan bukan hanya sinonim, tetapi juga menggambarkan sesuatu yang bersifat eksperimental. Pengalaman yang bukan hanya dapat dirasakan secara pribadi oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga dapat terlihat secara jelas oleh orang lain. Ia menegaskan bahwa dimeteraikan maupun dibaptis dengan roh adalah pengalaman yang pasti. Keempat, kebangunan rohani. Lloyd-Jones memahami kebangunan rohani sebagai lawatan atau pencurahan Roh Kudus. Ia menggambarkan kebangunan rohani sebagai tindakan Allah mencurahkan rohnya secara luar biasa kepada sejumlah orang secara bersamaan. Hal ini menurutnya bukan hanya sebuah pengulangan Pentakosta atau repetition of the Pentecost, tetapi juga suatu peristiwa di mana gereja kembali kepada pencurahan awal Roh Kudus, initial outpouring of the Spirit. Secara umum, Lloyd-Jones meyakini bahwa baptisan Roh Kudus terjadi setelah regenerasi dan dapat terjadi kembali. Secara negatif, Lloyd-Jones menolak pandangan yang menyatakan baptisan roh terjadi secara simultan dengan regenerasi. Ia menyatakan betapa salahnya mengatakan bahwa seseorang yang percaya segera atau immediately dimeteraikan oleh roh. Alasannya adalah karena umat Tuhan dalam perjanjian lama tidak menerima baptisan Roh Kudus. Bahkan para murid Tuhan Yesus sendiri tidak menerima baptisan roh pada saat kelahiran kembali ataupun pada pengembusan Roh Kudus dalam Yohanes 20 ayat 22, melainkan setelah pertobatan, yakni pada hari Pentakosta. Selain itu, Lloyd-Jones menunjukkan bahwa dalam setiap peristiwa baptisan roh pasca Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Para Rasul selalu terjadi setelah pertobatan. Pertama, pertobatan orang Samaria,
Menurut Lloyd Jones, Filipus membaptis orang Samaria karena percaya kepada Injil Kristus, Kisah 8 ayat 12. Namun ayat 16 menyatakan bahwa Roh Kudus belum turun di atas mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Petrus dan Yohanes kemudian datang ke Samaria, berdoa, dan meletakkan tangan ke atas mereka supaya menerima Roh Kudus. Kisah 8 ayat 17. Dari peristiwa ini, Lloyd Jones menyimpulkan bahwa terdapat jeda antara pertobatan orang Samaria dan baptisan Roh Kudus, meskipun waktu tersebut tidak berlangsung lama. Kedua, pertobatan Cornelius dan seisi rumahnya. Lloyd Jones mencatat dalam Kisah Para Rasul 10, saat Petrus masih berbicara, Roh Kudus turun ke atas mereka. Kisah 10 ayat 44. Ia mengakui bahwa dalam kasus ini, baptisan Roh Kudus tampaknya terjadi hampir bersamaan, almost simultaneously, dengan pertobatan. Namun, Lloyd Jones menekankan bahwa meskipun waktunya sangat singkat, peristiwa ini tetap terpisah sehingga baptisan Roh atas Cornelius tetap dipahami terjadi setelah pertobatan, bukan secara simultan. Ketiga, pertobatan murid-murid Yohanes di Efesus. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, Paulus bertanya kepada murid-murid Yohanes, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Mereka menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Ayat 5 menjelaskan bahwa mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Menurut Lloyd Jones, Paulus tidak akan pernah membaptis mereka kecuali mereka percaya dan menerima apa yang Rasul sampaikan. Namun, mereka belum menerima baptisan Roh karena pada ayat 6 tertulis, "Ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka." Oleh karena itu, Lloyd Jones menyimpulkan bahwa baptisan Roh Kudus atas murid-murid Yohanes tidak terjadi secara simultan dengan kelahiran kembali, melainkan sesudahnya. Lloyd Jones menolak pandangan bahwa baptisan Roh terjadi sekali untuk selamanya atau once for all, dan tidak dapat diulang atau unrepeatable. Ia menganggap pandangan tersebut sebagai kelonggaran sekaligus berbahaya, terutama ketika seseorang menerima bahwa peristiwa Pentakosta adalah kejadian unik yang terjadi sekali untuk selamanya dan tidak akan pernah terulang. Menurutnya, pandangan sekali untuk selamanya hanyalah sebuah teori yang tidak didukung oleh ayat-ayat Alkitab. Ia menunjukkan bahwa dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus tidak hanya dicurahkan kepada para murid pada hari Pentakosta, tetapi juga pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Selain itu, ia berpendapat bahwa pandangan tersebut menutup kemungkinan terjadinya kebangunan rohani di kemudian hari. Sebagai konsekuensinya, Lloyd Jones meyakini bahwa baptisan Roh merupakan peristiwa yang dapat terjadi kembali atau repeatable dan tidak terbatas pada sejarah masa lalu. Ia menegaskan bahwa baptisan Roh adalah sesuatu yang tetap berlangsung hingga masa kini dengan mengacu pada pernyataan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39 sebagai bukti bahwa baptisan Roh masih relevan dan dapat terjadi kembali. Untuk mendukung pandangannya, Lloyd Jones menggunakan contoh-contoh Alkitab dan peristiwa kebangunan rohani dalam sejarah gereja. Pertama, Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Lloyd Jones menyebut peristiwa kepenuhan Roh dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 sebagai pengulangan Pentakosta, repetition of Pentecost. Kedua, pertobatan Cornelius, Kisah 10-11. Ia menafsirkan pernyataan Petrus dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 15 sebagai bukti bahwa apa yang terjadi pada murid-murid pada hari Pentakosta juga terjadi pada Cornelius. Ketiga, kebangunan rohani dalam sejarah gereja. Lloyd Jones melihat peristiwa-peristiwa kebangunan rohani sebagai pengulangan dari apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Sebagai respons atas konsep once for all dan unrepeatable, Lloyd Jones mengajukan dua hal yang memang tidak dapat diulang dari peristiwa Pentakosta. Pertama, status Pentakosta sebagai peristiwa awal atau seri pertama. Lloyd Jones menekankan bahwa hal yang tidak dapat diulangi dari Pentakosta adalah keunikannya sebagai peristiwa pertama dalam sejarah.
Akan tetapi, fakta bahwa yang pertama tidak dapat diulangi tidak berarti apa yang terjadi pada kesempatan pertama tidak dapat terjadi lagi di waktu lain. Kedua, fenomena fisik yang menyertai Pentakosta. Lloyd Jones menyebut fenomena seperti angin kencang, lidah-lidah api, dan gempa bumi sebagai fenomena khusus yang memberikan keunikan tersendiri pada Pentakosta dan tidak pernah terulang lagi. Lloyd Jones meyakini baptisan roh sebagai penggenapan janji Tuhan melalui nubuatan Nabi Yoel. Pendapat ini didasarkan pada pernyataan Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-19 yang merujuk pada janji Allah dalam Yoel 2 ayat 28-30. Selain itu, Lloyd Jones juga percaya bahwa baptisan roh menggenapi nubuatan Yohanes Pembaptis yang tercatat dalam Matius 3 ayat 11. Dapat dibandingkan dengan Markus 1 ayat 11, Lukas 3 ayat 16, dan Yohanes 1 ayat 33. Sekaligus janji Yesus kepada murid-muridnya. Dalam pandangannya, pernyataan Yesus dalam Kisah 1 ayat 5 adalah kutipan dari perkataan Yohanes Pembaptis. Dengan demikian, peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, seperti yang dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2, membuktikan bahwa Pentakosta tidak hanya menggenapi nubuatan Yohanes Pembaptis, tetapi ada juga janji Yesus kepada murid-muridnya. Selanjutnya, Lloyd Jones juga menekankan bahwa baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta menandai kelahiran gereja. Menurutnya, Pentakosta meresmikan gereja sebagai tubuh Kristus, the body of Christ. Pada saat itu, gereja Kristen dilembagakan dan diwartakan sebagai satu tubuh Kristus. Dengan dimulainya penyertaan orang non-Yahudi ke dalam gereja sebagai anggota tubuh Kristus. Lebih lanjut, Lloyd Jones meyakini bahwa baptisan roh mempersatukan gereja yang kelihatan, visible church, dengan gereja yang tidak kelihatan, invisible church, di mana kesatuan ini terwujud ketika semua orang dibaptis menjadi satu tubuh pada hari Pentakosta. Menurut Lloyd Jones, tujuan utama baptisan roh adalah memampukan seseorang dengan kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Baginya, efek langsung dari baptisan roh adalah memungkinkan seseorang bersaksi tentang Kristus dengan kuasa dan keberanian. Ia berpendapat bahwa tanpa baptisan roh, seseorang mungkin dapat bertindak sebagai pembela kebenaran tetapi tidak mampu meyakinkan orang lain. Sebaliknya, seseorang yang menerima baptisan roh dan bersaksi tentang Kristus akan memiliki kesaksian yang manjur. Untuk memperkuat gagasannya, Lloyd Jones memberikan contoh keberanian para murid dalam bersaksi tentang Kristus. Menurutnya, keberanian mereka bukan karena pengalaman mereka bersama Yesus selama masa inkarnasinya. Contohnya, Petrus telah bersama Yesus selama 3 tahun, tetapi ia menyangkalnya, bahkan dengan sumpah. Sebaliknya, setelah menerima baptisan roh, Petrus berani bersaksi tentang kematian dan kebangkitan Kristus di hadapan mahkamah agama. Kisah 4 ayat 19-20. Menurut Lloyd Jones, keberanian tersebut merupakan salah satu karakteristik baptisan roh yang memberikan keberanian. Lloyd Jones berpendapat bahwa baptisan roh dapat memberikan kepastian mutlak, absolute certainty, dan jaminan penuh akan keselamatan, assurance of salvation. Dalam istilah lain, ia menyebutnya sebagai jaminan keselamatan yang luar biasa, unusual assurance of salvation. Menurut Lloyd Jones, tujuan tertinggi baptisan roh adalah memberikan kepastian mutlak bahwa seseorang adalah anak-anak Allah. Namun, hal ini tidak berarti mereka yang tidak memiliki kepastian mutlak bukanlah anak-anak Allah. Ia mengakui bahwa orang percaya yang belum menerima baptisan roh tetap memperoleh keselamatan, tetapi tidak menikmati kepastian tersebut. Sebab, seseorang dapat menjadi seorang Kristen tanpa memiliki kepastian mutlak. Meski demikian, hal itu tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak memiliki jaminan apapun. Lloyd Jones berpendapat bahwa mereka memiliki jaminan biasa
yaitu keyakinan yang tidak pasti dan terkadang disertai oleh keraguan. Contoh hal ini dapat dilihat dalam keraguan Yohanes Pembaptis. Meskipun Yohanes adalah anak Allah, ia kekurangan kepastian dan mengalami iman yang bermasalah. Oleh karena itu, Lloyd Jones menyimpulkan bahwa orang Kristen yang belum menerima baptisan Roh hanya memiliki jaminan biasa sebagai jaminan universal bagi setiap orang percaya. Sebaliknya, mereka yang telah mengalami baptisan Roh tidak hanya memiliki jaminan biasa, tetapi juga memperoleh jaminan luar biasa. Lloyd Jones berpendapat bahwa baptisan Roh dapat memberikan sukacita di dalam Kristus, yaitu kepuasan yang besar dan mulia, great and glorious satisfaction. Ia mengemukakan adanya perbedaan sukacita antara orang Kristen yang telah menerima baptisan Roh dengan yang belum. Menurutnya, mereka yang menganggap kekristenan sebagai beban dan tugas disebabkan oleh kenyataan bahwa mereka belum menerima baptisan Roh Kudus. Sebaliknya, orang Kristen yang telah menerima baptisan Roh akan mengalami kepuasan yang lengkap, complete sense of satisfaction, di mana mereka merasakan ketenangan, kedamaian, dan kepuasan dalam jiwa. Mereka akan bersukacita dengan sukacita yang tidak terkatakan, joy unspeakable, dan penuh kemuliaan, full of glory, sebagai cicipan awal dari kemuliaan akhir itu sendiri. Sementara itu, mereka yang belum menerima baptisan Roh akan menjadi seperti orang Kristen yang sengsara, miserable Christian. Mereka tidak memiliki kedamaian, ketenangan, dan kepuasan di dalam jiwa mereka. Selain itu, Lloyd Jones juga berpendapat bahwa baptisan Roh mengangkat manusia dari kondisi kanak-kanak, childhood condition, menuju kondisi dewasa, adult condition. Kondisi dewasa adalah keadaan di mana seseorang Kristen tidak hanya dilahirkan kembali sebagai anak Allah, tetapi juga mengenal Kristus dengan jelas, serta memiliki kepastian dan jaminan penuh di dalam Kristus. Dalam kondisi ini, seorang Kristen dapat memahami dan menyelidiki iman mereka secara mendalam, layaknya seorang dewasa yang memeriksa akte kepemilikannya. Sebaliknya, kondisi kanak-kanak adalah keadaan di mana seseorang telah menjadi anak-anak Allah, tetapi masih berada dalam tahap awal pertumbuhan rohani. Dalam kondisi ini, seorang Kristen hanya memiliki pemahaman yang sangat sedikit, little understanding. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan karyanya, tetapi tidak mengetahuinya dengan jelas. Lloyd Jones menggambarkan kondisi ini sebagai keadaan yang penuh kekacauan, karena mereka terikat dalam kedangkalan dan kesengsaraan. Dalam video ini, kita cukupkan dahulu sampai di sini. Di video berikutnya, kita akan menganalisa pandangan baptisan Roh menurut Martyn Lloyd Jones terhadap pandangan teologi reform. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.